wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat pimpinan cabang Masyarakat Asia Kecamatan Malang serta seluruh pimpinan Rasim Asia se-Kecamatan Malang serta kader-kader Masyarakat Asia se-Kecamatan Malang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari Departemen Kesehatan kali ini ingin membahas tentang deteksi dini hipertensi dan diabetes serta cara menghindarinya di bulan Ramadan yang akan datang. Hipertensi. Apa yang dimaksud hipertensi atau tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi itu apabila tekanan darah pada kita di atas 130/80 di dikatakan 130 itu di waktu jantung kita memompa darah, dan 80 itu di waktu jantung kita itu rileks. Penyebab hipertensi adanya OSA, obstructive sleep apnea, di mana saat kita tidur kadang kalanya kita mendengkur seperti itu. Itu salah satu penyebabnya juga. Terus masalah pada ginjal kita, ada masalah di ginjal kita sehingga dapat menyumbang pembuluh darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, penyakit hipertiroid dan sebagainya, cacat pembuluh darah di jantung, termasuk juga penyakit bawaan waktu hamil. Obat-obatan seperti PKB, obat flu yang dapat merangsang kelenjar adrenal meningkat sehingga mempersempit pembuluh darah dan akan meningkatkan tekanan darah pada manusia. Obat-obatan terlarang. Faktor risiko. Masuknya faktor risiko di sini siapa saja yang mempunyai risiko tinggi untuk terkena hipertensi, yaitu usia di atas 65 tahun, sering mengkonsumsi makanan tinggi garam, yaitu makanan-makanan yang terlalu asin, karena natrium itu bisa meningkatkan cairan dalam darah dan membebani jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kurang mengkonsumsi buah dan sayur, di mana pada generasi saat ini makanan-makanan sensasi, makanan-makanan olahan yang banyak dikonsumsi oleh manusia pada umumnya saat ini tidak aktif secara fisik dan jarang berolahraga. Mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein seperti kopi atau minuman instan yang banyak mengandung kafein, karena kafein itu bisa meningkatkan adrenalin sehingga bisa memacu jantung untuk bekerja lebih keras, jadinya dapat meningkatkan tekanan darah. Banyak mengkonsumsi minuman yang beralkohol atau bersoda. Stres juga bisa alami kondisi kronik seperti penyakit ginjal, diabetes, dan sifat pada tubuh.
jadi pemeriksaan pada urin. Cara menjaga agar tekanan darah kita stabil di waktu bulan Ramadan, bila bisa melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bulan Ramadan, jadi kita bisa mengetahui berapa tekanan darah kita saat sebelum puasa. Perbanyak minum air putih sekitar 2-3 liter per hari selama sahur dan berbuka. Hindari makanan tinggi garam. Perbanyak makan buah dan sayur, yaitu buah dan sayur yang tinggi kalium seperti pisang juga bisa. Terus olahraga teratur, olahraga ringan, batasi konsumsi gula, dan hindari makanan berat. Berbuka dengan makanan yang ringan sebelum makanan yang berat, seperti kurma terlebih dahulu, seperti itu juga bisa, baru makan makanan yang berat. Selanjutnya kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Yaitu kondisi di mana tubuh kita tidak bisa mengontrol gula yang kita proses. Normalnya gula dalam darah itu kalau puasa di bawah 90, kalau gula darah acak setelah makan di atas 140. Itu di bawah 140 itu dikatakan gula darah normal. Jika kita puasa melebihi 90, kita harus waspada, pemeriksaan dilakukan. Atau setelah makan 2 jam setelah makan kita gula darahnya di atas 140, itu harus dicek lagi. Diabetes itu ada 2. Yang pertama, diabetes tipe 1 itu disebabkan karena autoimun. Autoimun itu penyakit di mana imun kita itu tidak bisa bekerja dengan baik, menyerang diri kita sendiri, sehingga tidak bisa mengolah gula yang ada di dalam darah. Kalau diabetes tipe 2 ini, tubuh kita itu memproduksi insulin, tapi tidak bisa maksimal, harus ada tambahan insulin. Kalau yang tipe 1, tubuh kita tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Faktor resikonya apa saja yang bisa terkena diabetes? Resiko tingginya yaitu faktor riwayat keluarga. Jika kita memiliki keluarga yang sekiranya sudah didiagnosa mengidap diabetes mellitus, kita harus waspada pada diri kita, sering-sering mengecek gula darah dan menjaga pola makan kita. Faktor geografi, dikatakan faktor geografi. Orang-orang yang tinggal jauh di garis khatulistiwa, dia kan kekurangan sinar matahari sehingga kekurangan vitamin D, di mana dia akan resisten terhadap insulin, tidak bisa memproduksi insulin, sehingga tidak bisa memproduksi insulin dan tidak bisa mengontrol kadar gula darah di dirinya sendiri. Faktor usia. Anak-anak yang terkena diabetes mellitus biasanya pada usia 4-7 tahun atau 10-14 tahun. Sedangkan pada orang dewasa biasanya di atas 45 tahun. Berat badan berlebih. Karena berat badan berlebih itu cenderung lemaknya terlalu tinggi di tubuhnya, sehingga dia tidak bisa sensitif terhadap insulin. Artinya tidak bisa memproduksi insulin juga. Produksinya terlalu sedikit. Gaya hidup yang tidak aktif, maksudnya gaya hidup yang tidak berolahraga, banyak tidur hiburan, jarang beraktivitas, itu juga menyebabkan resiko kita terkena penyakit diabetes. Riwayat penyakit diabetes saat hamil. Ada diabetes yang muncul saat ibu mengandung, tapi setelahnya
biasanya sulit untuk hamil. Gejala diabetes itu apa saja? Peningkatan rasa haus, biasanya kita cenderung haus, malas, terus banyak makan juga, pengen makan, pengen nyemil seperti itu. Oke, peningkatan frekuensi buang air kecil. Biasanya kalau malam hari sering banget buang air kecil, itu dengan waspada. Oke, mudah lelah, adanya gangguan penglihatan, cenderungnya biasanya jarak dekat, bukan jarak jauh. Infeksi yang terlalu sering, umpama ada luka, dia sulit sembuh. Sering terkena infeksi, mudah terkena penyakit, soalnya diabetes itu imun pada diri kita itu melemah. Jadi jika terpapar oleh infeksi, pasti dia akan mudah terkena infeksi itu daripada orang-orang yang tidak menderita penyakit diabetes. Penurunan berat badan yang signifikan tanpa penyebab. Penurunan berat badan signifikan di sini kan banyak penyakit yang penurunan berat badan seperti TBC. Tapi kan kalau TBC itu disertai dengan batuk lama dan berakhir. Kalau diabetes tiba-tiba dengan berat badannya turun, ya itu perlu juga pemeriksaan gula darah. Sudah hasilnya menetap pada urin, biasanya ibu waktu hamil akan melahirkan, pasti dicek urinnya. Mungkin itu baru tahunya terkena diabetes. Sebelumnya kadang ada yang tidak sadar kalau kita kena diabetes. Apa sadarnya bebas tahu ada pemeriksaan urin. Cara menjaga gula darah agar normal selama bulan Ramadan. Mengatur pola makan yang rendah gula dan jangan yang memakai pemanis buatan, serta makan makanan yang sayur-sayuran dan buah-buahan. Minum air putih yang cukup setidaknya 8 gelas per hari, bisa saat sahur ataupun berbuka maupun kerso. Tidak melewatkan sahur, karena orang yang sudah terkena diabetes harus makan sahur. Takutnya nanti terjadi penurunan gula darah secara signifikan. Kalau gula darah turun di bawah normal, itu bisa menyebabkan koma. Dia tidak sadar diri. Membatasi aktivitas fisik berat, olahraga seringan-ringan yang mungkin yang penting untuk kita bergerak. Memeriksa kadar gula darah secara rutin dan mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Itu bagi orang yang sudah didiagnosa menderita diabetes.